Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatul Ma'rifah, NIM 43040190141 dari kelas A Filsafat Manusia. Di sini saya akan menyampaikan resum tentang materi manusia, seni, agama, dan budaya. A. Hakikat seni, etika, budaya, dan peradaban. 1. Hakikat seni. Secara teoritis, seni atau kesenian dapat diidentifikasikan sebagai manifestasi budaya. Surajio memaparkan bahwa secara praktis seni sebagai suatu kebudayaan yang diciptakan manusia dapat dibedakan antara lain: 1. Seni sastra, 2. Seni musik, 3. Seni tari, 4. Seni rupa, 5. Seni drama atau teater. Yang kedua, hakikat etika. Perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Untuk itu, perlu kiranya bagi kita mengetahui tentang pengertian etika serta macam-macam etika dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah yang identik dengan etika yaitu usila dalam bahasa Sanskerta, lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan, atau hidup yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu akhlak dalam bahasa Arab berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dengan memakai istilah modern, dapat dikatakan juga bahwa membahas tentang konvensi sosial yang ditemukan dalam masyarakat. Yang kedua, hakikat budaya. Haji Sofyan memahami tentang budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budiyah, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya dalam pengertian yang luas yaitu pancaran daripada budi dan daya. Seluruh apa yang dipikir, dirasa, dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Budaya adalah cara hidup suatu bangsa atau umat. Pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun perwujudan kebudayaan yaitu benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang artinya kesopanan, kehormatan, budi, bahasa, etika, dan lain-lain. Lawan dari beradab yaitu biadab, tak tahu adab, dan sopan santun. Sedangkan peradaban merupakan manifestasi kemajuan dan teknologis, dan direfleksikan dalam bentuk politik, ekonomi, dan teknologi. Dan segi morfologi, peradaban berarti kebudayaan yang telah sampai pada tingkat jenuh yang telah berlangsung secara terus-menerus. Paham peradaban yaitu bagian dari kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas sekali. B. Makhluk yang membudaya dan kebudayaan beraneka ragam. Pertama, manusia yang membudaya. Hubungan manusia dengan dunia secara nyata dalam kebudayaan. Berbeda dengan binatang yang hanya bagian dari alam belaka yang tidak bertanggung jawab dan tidak membudaya. Fenomena kebudayaan adalah sesuatu yang khas insani. Dunia alam menjadi dunia budaya berkat manusia yang kemudian disebut dengan humanisasi. Yang dimaksud alam adalah alam yang belum disentuh oleh manusia. Kata kultur atau kultura berasal dari kata koler yang berarti mengolah, mengerjakan, dan memelihara. Usaha manusia untuk menyesuaikan alam dengan kebutuhan manusia disebut dengan membudaya. Dengan memanusiakan alam, manusia memanusiakan dirinya sendiri. Yang kedua, kebudayaan beraneka ragam. Setiap kebudayaan dapat dilihat sebagai jawaban manusia atas situasi yang dihadapinya. Oleh karena itu, manusia zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Kebudayaan agraris berubah menjadi kebudayaan industri. Keseluruhan jawaban atas berbagai macam situasi inilah yang disebut kebudayaan. Kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya haruslah harmonis agar tidak menimbulkan krisis budaya. Karena kebudayaan tidak hanya satu, melainkan beraneka ragam. Manusia adalah ciptaan sekaligus pencipta. Manusia mengubah dunianya, dan dunia yang diubah itu mengubah manusia. Timur dan Barat. Antropologi budaya sering membandingkan antara kebudayaan Timur dan kebudayaan Barat. Dengan membandingkan, dapat memberi kesempatan untuk memperoleh pandangan atas keanekaragaman manusia yang membudaya dengan masing-masing kekayaan dan kelemahannya. Humanisasi itu dapat terarah ke dunia di luar manusia, dapat pula terarah ke kebatinan diri.
Teknik dalam konteks ini langsung terarah ke diri manusia sendiri dalam hubungan yang sangat erat antara jiwa dan badan. Teknik timur dan teknik barat. Perbedaan antara teknik yang terarah keluar dan yang terarah ke dalam mengatakan sesuatu yang mendalam tentang perbedaan kebudayaan barat dan kebudayaan timur. Manusia barat lebih mengarah keluar, yaitu tentang kemajuan teknologi, sedangkan manusia timur lebih mengarah ke kebatinan. Tiap kebudayaan mempunyai kekuatan dan kelemahan. Berkat sains dan teknologi, ekonomi zaman sekarang hanya dapat bertahan dan maju, sedangkan kebutuhan manusia semakin bertambah. Hal ini terbalik dalam kebudayaan Hinduisme dan Buddhisme, bahwa segala penderitaan bersumber pada nafsu dan keinginan yang tidak teratur. C. Manusia dan teknik. Manusia mengolah alam hingga semakin sesuai dengan kebutuhannya dan tersedia apa yang dibutuhkan. Manusia mulai memikirkan teknik dengan membuat dan menggunakan alat untuk membantu dirinya. Pertama, teknik sebagai alat bantu. Teknik dalam arti sempit dimengerti sebagai membuat dan menggunakan alat-alat sehingga alam dapat dikerjakan secara lebih efisien dan mudah. Alat teknik makin berkembang dan semakin kurang tergantung pada tenaga manusia. Alat-alat itu membutuhkan tenaga manusia atau tenaga hewan, sedangkan mesin tinggal mengoperasikan saja. Dengan proses otomatisasi, pengawasan dan pengontrolan dapat diambil alih oleh mesin. Yang kedua, sains dan teknik. Arti kata teknik diperluas ketika ilmu dan teknik makin bersatu. Menggabungan ilmu dan teknik tidak penting untuk filsafat, metafisik, dan teologi karena kebenaran pada prinsipnya tidak dibuktikan melalui bukti-bukti eksperimental dan empiris. Akan tetapi, untuk kemajuan ilmu alam, penggabungan antara ilmu dengan teknik sangat menguntungkan karena melalui teknik, analisa, dan eksperimen lebih dipertajam. Kemajuan teknik juga menjadi subur untuk ilmu itu sendiri. Yang ketiga, cultivation dan construction. Teknologi dapat terbentuk cultivation dan dapat juga berbentuk construction. Dua jenis teknik ini berlainan. Dalam kultivasi, atau seperti dalam pertanian dan peternakan, manusia dapat memperlambat atau mempercepat prosesnya, tetapi gerakan pertumbuhan tetap suatu proses alamiah dan interferensi manusia terbatas. Dalam hal konstruksi, manusia menjadi pencipta. Dalam kultivasi, manusia membantu dan membimbing suatu proses. Cukup sekian resume dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.